bab yang baru, yaitu ahkamun nuni atau ahkamul mimi wan nunil musyaddadatain, yaitu hukum mim dan nun bertasydid. Kita baca yang tufah terlebih dahulu. Ahkamul mimi wan nunil musyaddadatain wa ghunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Wa ghunna di situ adalah fi'il amr ya. Wa ghunna adalah fi'il amr. Jadi kata ghunna, ghunna itu fi'il madhinya. Sedangkan ghunna di situ adalah fi'il amrnya. Dan gunnahkanlah. Maksudnya sempurnakan gunnahnya atau panjangkan gunnahnya. Itu maksud daripada wa ghunna. Apa yang digunakan, apa yang dipanjangkan gunnahnya? Miman, huruf mim. Thumma nunan, kemudian huruf nun. Syuddida, yang bertasydid. Jadi kalau ada huruf mim dan nun yang bertasydid, maka panjangkan gunnahnya. Ini poin pertama. Dipanjangkan gunnahnya untuk mim dan nun bertasydid baik saat wasal maupun waqaf. Baik saat wasal maupun waqaf. Berkata Syekh Utsman Sulaiman Murad dalam Salsal Syafi, beliau mengatakan, in syuddidat nunun wa mimun gunna waslan wa waqafan ka'atammahunna. Jika ada mim dan nun yang bertasydid, maka gunnahkanlah baik dalam kondisi wasal maupun waqaf, baik saat sambung maupun saat berhenti. Seperti atammahun. Kata atamma itu adalah perwakilan dari mim tasydid dan kondisi wasal. Hun perwakilan dari nun tasydid dan kondisi waqaf. Jadi 4 hal ini. Mim tasydid, nun tasydid, fasal, waqaf, maka ini dipanjangkan semua gunnahnya. Gampang ya insyaallah. Contoh, beliau mencontohkan satu kalimat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Atamma, ma di situ ini adalah mim tasydid sekaligus kondisi wasl. Hun nun tasydid sekaligus kondisi waqaf. Gampang insyaallah. Hati-hati, wahdhar lima qablahuma an tamduda. Beliau melanjutkan, wahdhar dan hati-hatilah lima qablahuma, huruf sebelum keduanya. Huruf sebelum mim tasydid maupun nun tasydid an tamduda, jangan sampai dibaca panjang. Jangan sampai engkau panjangkan. Yang harusnya pendek jangan dipanjangkan. Contoh, innal ladzina itu pendek itu. Inna, i. Jangan sampai inna, ikuti nada akhirnya inna jadi panjang. Taib amma atau ghummah jadi panjang. Maka ini salah. Poin yang kedua adalah wasammi kullan harfa gunnatin bada. Kalau tadi terkait mim tasydid nun tasydid panjangkan gunnahnya, sekarang wasammi kullan, dan namailah masing-masingnya semuanya, yaitu mim maupun nun harfa gunnatin, huruf gunnah bada, nampak. Jadi huruf mim dan nun di tufah ya, tufah dulu. Masih di halaman 45. Jadi pada bait 17 itu ada 2 poin itu. Intinya adalah kalau ketemu mim dan nun yang bertasydid, panjangkan gunnahnya, baik saat wasal maupun waqaf. Poin kedua adalah namailah huruf mim dan nun dengan huruf gunnah. Kenapa? Karena hanya 2 huruf ini saja yang memiliki sifat gunnah. Huruf lain enggak ada yang memiliki sifat gunnah. Maka ini namanya huruf gunnah. Kalau disebutkan huruf gunnah apa? Mim dan nun. Hanya saja gunnah sendiri itu lebih umum ya. Gunnah sendiri itu lebih umum. Kalau sebutkan gunnah dia sifat ya, lebih umum dia. Segala sesuatu yang keluar dari al-khayshum itu namanya gunnah. Jadi suara dengung, suara yang enak ya, yang dimiliki oleh huruf nun dan mim ya, yang keluar dari al-khayshum. 3 poin itu. Suara enak, suara dengung yang dimiliki huruf mim dan nun ya, yang keluar dari al-khayshum. Al-khayshum lebih pasnya diartikan pangkal hidung. Lebih pasnya pangkal hidung. Jadi bukan rongga hidung. Walaupun rongga hidung sah-sah saja. Hanya saja lebih tepatnya adalah pangkal hidung. Sebagaimana saat istinsyak ya, kita disunahkan untuk memasukkan air sampai al-khayshum, sampai pangkal hidung. Baik. Dan untuk tingkatan gunnah ada di situ, antum bisa lihat halaman 47. Gunnah dan pembagiannya.
Ya secara umum pembagian gunnah itu ada dua. Ada gunnah kamilah, sempurna maksudnya yang dipanjangkan. Ada gunnah naqisah yang kurang. Atau gunnah yang tidak dipanjangkan. Biasa juga disebut aslul gunnah. Ya. Aslul gunnah, pokok gunnah. Ada pada nun dan mim sukun yang berhukum idhar. Nun dan mim sukun berhukum idhar. Itu yang aslul gunnah. Contoh, an'amta. An'a perwakilan dari nun sukun ketemu ain adalah idhar halqi. Amta perwakilan dari mim sukun ketemu ta yaitu idhar syafawi. Jadi yang berhukum idhar maksudnya idhar halqi dan idhar syafawi. Tambah satu lagi idhar mutlak atau bisa juga idhar riwayah. Contoh Yasin wal Qur'anil Hakim. Nun wal qalam. Itu kan secara riwayah diidharkan. Jadi ini masuk kepada gunnah yang tidak dipanjangkan. Dibaca dengan jelas. Dan Anda tegaskan bahwa izhar jelas itu maksudnya dikeluarkan dari makhrajnya dan diberikan sifat-sifatnya secara sempurna. Oh, ini nunnya dibaca izhar nih. Ya udah keluarin dari makhrajnya. Dari mana? Ujung lidah ketemu gusi gigi atas. An. Sifatnya apa saja? Oh, dia jahar, kemudian tawassut, kemudian istifal, kemudian infitah, kemudian gunnah. Nah, maka diberikan itu semuanya itu. An'amta. Jadi bukan an'amta. Nah, itu hilang tawassutnya. An'amta. Itu maksud daripada izhar. Kemudian yang masuk aslul gunnah juga adalah yang berharakat. Nun dan mim berharakat. Na. Ya, contoh. Namariqu wa namariqu. Nama. Ada gunnahnya, kita bisa buktikan dengan tutup hidung. Ma. Ada unsur yang hendak keluar dari al-khusyuk. Yaitu unsur zat huruf N dan M-nya. N dan M-nya. Adapun yang A-nya, fathahnya tetap dari al-jawf. Nama, bukan nama, dua-duanya dari al-khusyuk. Tapi dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Nama, bukan nama, bukan dua-duanya dari hidung, tapi N dan M-nya dari al-khusyuk. Kita sudah jelaskan itu di makharijul huruf. Sudah selesai untuk yang gunnah. Oh ya, gunnah mutawwalah, gunnah kamilah atau gunnah mutawwalah. Ada pada nun dan mim bertasydid. Ada pada yang berhukum idgham bi gunnah, ada idgham mislan shaghir, idgham bi gunnah, faman ya'mal, idgham mislan shaghir lahum maghfirah. Dan ada pada yang berhukum iqlab. Yang berhukum iqlab ini maksudnya ikhfa yang berhukum ikhfa maksudnya. Yang berhukum ikhfa di sini maksudnya ikhfa hakiki, kemudian ikhfa syafawi, kemudian iqlab. Iqlab ada unsur ikhfanya kan? Apa yang diikhfakan? Mim ke ba. Nah, maka kok iqlab masuk sini sih, katanya hukum sendiri. Kan ada unsur ikhfa'nya. Apa yang diikhfakan? Mim ke ba. Sehingga iqlab dan ikhfa syafawi itu intinya sama. Nah, jadi sama-sama mim sukun ketemu ba. Cara pengucapannya pun sama. Lanjut. Faham ini insyaallah gunnah dan pembagiannya? Siapa yang masih bingung? Gunnah dan pembagiannya. Ada sebagian yang membagi dengan 4. Ya, akmal matakun gitu kan. Itu yang nun tasydid dan yang berhukum idgham. Kemudian kamilah yang berhukum ikhfa. Kemudian naqisah yang berhukum izhar. Kemudian anqas yang berhukum atau yang berharakat. Intinya sama. Secara global intinya untuk yang dua di awal yang bertasydid dan yang berhukum idgham serta yang berhukum ikhfa itu dipanjangkan. Kemudian untuk yang berhukum izhar dan berharakat itu tidak dipanjangkan. Itu intinya. Jadi intinya sama. Ya, kita baca untuk jazariyah sedikit. Wa adhhiril gunnata min nunin wa min. Atau sudah ketemu belum? Hukum nun tasydid, mim tasydid dan mim sukun. Wa adhhiril gunnata min nunin wa min mimin idza ma shuddida. Nah, sampai situ. Untuk hukum mim tasydid dan nun tasydid cuman sampai situ. Wa adhhiril gunnah dan jelaskanlah gunnah. Maksudnya panjangkanlah gunnahnya.
min nunin wa mimin, pada huruf nun dan mim. Idza ma syuddida, idza syuddida aja sebenarnya udah cukup. Ma-nya di sini namanya ma zaidah untuk penguat, ma tambahan saja. Jadi ma-nya bukan ma nafi. Idza ma syuddida bukan jika tidak bertasydid, tapi jika bertasydid gitu. Ya. Idza ma aradta ad-dahra taqra'u fasta'id. Itu bukan idza, maksudnya ma bukan tidak, tapi ma di sini zaidah, tambahan saja. Tambahan sebagai penguat. Idza ma syuddida, jika bertasydid. Jadi kalau ada nun tasydid, mim tasydid, panjangkan gunanya, jelaskan gunanya. Paham ya insyaallah? Nah, ini perbandingan saja antara tufah dan jazariyah. Kalau di tufah wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullu harfan gunnatin bada wa sammi kullan harfa gunnatin bada untuk tufah. Jazariyah wa adhhiril gunnata min nunin wa min mimin idza ma syuddida. Lanjut, sekarang kita beralih kepada ahkamul mimis sakinah. Yang tufah dulu. Silakan buka halaman 49, bait 18 dan 19. Berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, ahkamul mimis sakinah. Ini perkataan beliau. Jadi ahkamul mimis sakinah ini perkataan beliau. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija. Silakan. La anifil layyinatin lidhil hija ahkamuha thalathatun liman dhabat ikhfa'u nidghamun wa idharun faqat. Baik. Jadi wal mimu dan huruf mim. Wawunya di sini waw istinaf namanya. Waw untuk memulai kalimat yang baru. Waw untuk memulai. Jadi tidak semua waw itu artinya dan, yang artinya adalah ataf, nyambung dengan sebelumnya. Waw kadang istinaf itu waw juga. Wallahu ghafurur rahim itu kalimat sendiri aja. Jadi bukan karena ataf dari sebelumnya, bukan. Itu biasa di bab-bab itu awalnya waw 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 terus. Nah, maka itu waw istinaf. Istinaf. Ista'nafa yasta'nifu maksudnya ibtada yabtadi'u, memulai. Memulai. Ada waw juga bermakna qasam, sumpah. Ada waw bermakna ma'iyah, waw ma'iyah seperti sirtu wal qamar misalkan. Saya berjalan di malam hari bersamaan dengan cahaya rembulan. Wal qamar maksudnya bukan jalan apa, bukan Komarnya juga jalan sama saya, itu Komar nama orang bukan, Komarudin kalau itu. Jadi wal qamar. Bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain misalkan. Saya diutus dan juga as-sa'ah. As-sa'ah di situ artinya adalah hari kiamat, bukan jam. Was-sa'ah itu maksudnya dan hari kiamat itu kahatain seperti ini. Jadi bisa diartikan sebagai ma'iyah. Baik, jadi waw fungsinya banyak, diantaranya adalah istinaf ini. Wal mimu in taskun, dan mim gitu ya. Kalaupun kita nggak artikan dan pun juga udah benar juga. Anak terkadang nggak anak artikan tuh. Jadi langsung aja. Mim jika sukun yang datang sebelum huruf-huruf hijaiyah gitu, nggak usah pakai dan. Tapi kalau antum mau tambahin dan juga boleh. Sebagaimananya waw itu dan. Hanya saja dannya di sini untuk memulai. In taskun jika bertanda sukun, taji asalnya taji'u, jaa yaji'u, taji'u datang. Qabla al-hija, al-hija bisa al-hijai tapi hamzahnya dibuang tanpa hamzah. Sebelum huruf-huruf hijaiyah. Tanda kurung la alifil layyinah, kecuali alif layyinah. Alif layyinah itu maksudnya alif mat. Kenapa? Karena nggak mungkin mim sukun ketemu alif yang juga sukun. Nggak mungkin sukun ketemu sukun, nggak bisa. Lidhil hija bagi orang yang memiliki akal. Al hija artinya akal atau otak. Cuman kalau otak itu agak kasar dengarnya. Orang bagi yang memiliki otak, kita nggak pakai gitu. Bagi yang memiliki akal. Karena otak itu wujud, sedangkan akal itu nilai. Gitu. Ya kan? Orang punya akal. Semua makhluk punya otak. Gitu. Jadi otak itu kurang halus ya, akal. Karena yaqilun ya, akal kan. Tapi yaqilun itu sebenarnya pakai hati gitu. Bukan pakai otak. Otak yang beneran otak gitu.
yaqilun, mereka berakal. Itu mengakali itu maksudnya dengan hati, bukan dengan otak. Demikian. Makanya banyak contoh lah untuk yang yaqilun tapi maksudnya hati. La alifil layyinati lidil hijah, kecuali alif layyinah. Maksudnya alif mad lidil hijah, bagi yang memiliki akal, bagi orang yang cerdas. Orang cerdas tahu bahwa yang maksud dengan huruf hijaiyah sini adalah selain alif gitu. Jadi kalau ada mim sukun ketemu huruf hijaiyah tanda kurung selain alif loh, ini orang cerdas pasti tahu gitu. Maksud daripada huruf hijaiyah ini adalah selain alif gitu maksudnya. Paham ya? Ahkamuha thalathatun limang dhabat. Hukum-hukumnya ada 3, 5 dhabat menurut orang yang menguasai. Dhabat, atqana. Dhabit itu artinya mutqin, menguasai, pakar. Orang yang pakar, orang yang menguasai maksudnya para ulama. Menurut para ulama, hukumnya ada 3. Apa itu? Ikhfa'u nidghamun wa izharun faqat. Yaitu ikhfa, kemudian idgham, kemudian izhar saja. Kenapa ada saja? Karena sebelumnya nun sukun dan tanwin itu ada tambahan iqlabnya. Kalau di sini mim sukun dia hanya izhar, ikhfa dulu, ikhfa, idgham dan izhar saja. Nah, ini berarti nggak ada iqlabnya. Paham ya insyaallah ini 2 bait ini. Baik. Itu bisa lihat di situ halaman 50 untuk bagannya itu sebagai gambaran. Hukumnya ada 3, yaitu ikhfa syafawi, kemudian idgham mithlain shaghir, kemudian izhar syafawi. Gampang, ikhfa syafawi mim sukun ketemu ba. Idgham mithlain shaghir atau idgham mimi adalah mim ketemu mim. Kemudian izhar syafawi adalah mim ketemu selain mim dan ba. Gampang kan? Baik. Sekarang kita beralih kepada bait ke-20. Fal awwalul ikhfa'u. Fa-nya namanya apa tadi? Fa litafri'. Fal awwalu, maka yang pertama. Maksudnya hukum yang pertama. Al ikhfa'u yaitu ikhfa. Indal ba'i, saat ketemu dengan ba. Wa sammihi syafwiyah, dan namailah ia dengan syafwiyah. Asalnya syafawiyah. Fa. Asalnya fa-nya fathah. Tapi kemudian disukunkan lil daruratin nam. Lil qurra'i, menurut para qurra. Qurra jamak dari qari, maksudnya para imam qiraat. Para imam qiraat membaca dengan ikhfa. Baik, kita sekalian baca di Jazariyah untuk bisa lihat di situ. Wa akhfiyan al-mima in taskun bi ghunnatin lada ba'in 'ala al-mukhtari min ahli al-adab. Antum lihat terusannya tadi. Wa akhfiyan, apa arti wa akhfiyan? Dan benar-benar ikhfakanlah al-mima, huruf mim, intaskun, jika dalam kondisi sukun, jika bertanda sukun, bi ghunnatin, disertai dengan gunnah yang dipanjangkan, lada, saat bertemu ba'in dengan huruf ba, alal mukhtari min ahlil ada. Alal mukhtar itu berdasarkan pendapat yang dipilih. Mukhtar itu artinya adalah yang dipilih, berdasarkan pendapat yang dipilih min ahlil ada, dari para ulama ahlul ada. Ahlul ada itu orang yang ahli dalam membaca Al-Quran dengan baik. Itu terusannya tadi ya. Kan tadi awalnya wa adhiril gunnata min nunin wa min mimin idza ma shuddida wa akhfiyan al mima in taskun bi gunnatin lada ba'in 'ala al mukhtari min ahlil ada. Itu kan babnya terkait dengan nun tasydid mim tasydid disambung dengan mim sukun. Nah, kita mulainya tadi dari wa akhfiyan al-mima in taskun bi ghunnatin lada ba'in 'alal mukhtari min ahlil ada. Jelas? Antum perhatikan di situ, antum garis bawahi kata 'alal mukhtari min ahlil ada. Berdasarkan pendapat yang dipilih dari ahlul ada. Ana ingin berikan faedah. Saat mim sukun ketemu dengan ba, itu dulunya hukumnya para ulama berbeda. Di dalam menentukan hukumnya, ada yang mengatakan hukumnya itu izhar syafawi, ada yang mengatakan hukumnya ikhfa syafawi. Dua-duanya dipakai, dua-duanya mutawatir dipakai. Jadi ketika contoh misalkan wa ma hum bi kharijina minan nar, itu izhar syafawi. Wa ma hum bi kharijina, hum bi jelas dan tanpa gunnah yang dipanjangkan. Wa ma hum bi dipanjangkan gunnahnya berarti ikhfa syafawi. Dua-duanya diamalkan. Maka Al-Imam As-Sakhawi di dalam Nuniyah As-Sakhawi beliau mengatakan
Lakin ma'al ba fi ibanatiha wa fi ikhfa'iha ra'yani mukhtalifan. Akan tetapi mim sukun saat bertemu dengan huruf ba, apakah dia fi ibanatiha wa fi ikhfa'iha, apakah ibanah maksudnya apakah jelas, ibanah itu izhar, apakah ikhfa, ra'yani mukhtalifan. Ini ada dua pendapat yang berbeda. Jadi ada yang baca dengan izhar, ada yang baca dengan ikhfa. Yang baca dengan izhar adalah para ulama Iraq, sedangkan yang baca dengan ikhfa adalah jumhur ulama Andalus, Syam, Misr. Maka ini membaca dengan apa? Dengan ikhfa. Jadi dari segi hukum sudah berbeda. Ini belum berkaitan dengan apakah rapat atau renggang. Belum ngomongin itu, belum cara pengucapannya, tapi terkait hukumnya dulu. Apa gunanya panjang atau enggak gitu ya. Jadi terkait hukumnya dulu. Kemudian para ulama muhaqqiqin, di antaranya Al-Imam Ibnu Jazari ini, Al-Imam Ibnu Jazari, ulama muhaqqiqin, muhaqqiq artinya peneliti, ulama muhaqqiqin, di antaranya Al-Imam Ibnu Jazari, beliau milih yang ikhfa. Ya tentunya beliau milih bukan milih dengan sendiri ya, tapi kayaknya nimbang-nimbang ini ikhfa aja nih, yang lebih cocok ikhfa, ana pilih ikhfa. Baik. Bukan berarti yang izhar salah ya. Sama juga pendapat makharijul huruf kita sudah pelajari kan, ada yang berpendapat 14 makhraj, ada 16 makhraj, tapi yang dipilih oleh Ibnu Jazari berapa? 17. Yang populer 17. Bahkan kayaknya bagi para pemula makharijul huruf secara rinci tahunya 17 aja gitu. Itulah yang dipopulerkan. Sama, ikhfa inilah yang dipopulerkan. Jadi kita pun mayoritasnya baru tahu, oh ternyata dulunya ada yang baca izhar. Karena saking populernya yang ikhfa ini, sehingga yang izhar udah nggak dipakai lagi udah. Nah kalau baca jelas nggak disalahin, tapi kita tanya dulu, misalkan ada murid, wa ma hum bi khad, itu kok bacanya begitu? Kan ada pendapat lain satu. Wah berarti luas wawasannya. Tapi kalau, loh emang salah satu? Ya emang salah gitu. Sekarang disalahin karena emang dia nggak tahu. Jadi itulah keutamaan ilmu kan. Kalau tahu dia nggak disalahin. Jadi karena nggak tahu, ya salah. Antum ikut yang sudah masyhur aja gitu. Ikhfa aja. Demikian. Karena nanti pas ketemu tarmihim bihijarah dipanjangin kan, berarti nggak stabil, nggak boleh. Wabahum bi kharijin. Tapi pas baca alfil tarmihim bihijarah, berarti nggak tahu. Jadi itu ya. Kemudian itulah yang populer. Jadi ikhfa yang populer. Makanya antum garis bawahi alal mukhtari min ahlil ada, berdasarkan pendapat yang dipilih dari ulama ahlul ada. Al-ada itu maksudnya baca Al-Quran yang diambil dari guru bacaan Al-Quran yang benar gitu. Ya, itulah yang dipopulerkan dan itulah yang kita tahu. Padahal secara historis ada yang baca dengan izhar. Wallahu a'lam bishawab. Mafhum ya insyaallah. Ini terkait hukumnya. Adapun setelah tentukan ikhfa syafawi, ya, baru beda lagi cara ngucapinya gimana. Ada yang nempel, ada yang renggang. Itu yang sudah kita bahas. Lanjut. Yang tufah dulu. Watsani idghamun bimithliha ata wa sammi idghaman saghiran ya fatah. Sama juga di sini ya-nya dibuang di daruratin nadhar. Watsani idghamun bimithliha ata. Watsani dan hukum yang kedua adalah idgham, yaitu mengidghamkan mim sukun bimithliha pada huruf yang semisal dengannya, sama makhrajnya sama sifatnya. Berarti ketemu mim juga. Ata yang datang setelahnya, wasammi idghaman saghiran, dan namailah ia dengan idgham saghir ya fata wahai pemuda. Jadi saat mim sukun ketemu dengan mim, hukumnya idgham, nama panjangnya adalah idgham mithlain saghir. Simpelnya idgham mimi. Nah, itu. Idgham mimi ini enggak ada di buku tajwid yang bahasa Arab, antum cari aja. Barangkali kalau ada yang ngarang pakai bahasa Arab biasanya orang Indonesia juga kali itu. Karena nggak ada itu idgham mithlain saghir udah, idgham saghir atau idgham mithlain. Idgham mithlain saghir itu panjangnya kan. Tapi kalau idgham mimi itu belum nemu itu. Kecuali orang Indonesia aja. Idgham mimi, mim ketemu mim, idgham mimi. Ya kan? Ba ketemu ba, idgham ba'i. Bukan babi. Ta ketemu ta, idgham ta'i. Hati-hati ngucapinnya. Ta ketemu ta, enggak ada kasusnya dalam Al-Qur'an, belum nemu. Tapi kalau ketemu huruf yang semisal begitu, ya kita namakan dengan nama huruf itu ya sah-sah saja gitu. Secara teori kan untuk memudahkan aja gitu. Sebagaimana idgham mimi.
Rasanya itu asing di kalangan para ulama. Atau sebut aja idgham mimi, apa itu? Idgham ba'i, apa itu? Enggak ada yang tahu. Idgham mislain. Tayyib, namanya idgham shaghir. Ya fata wahai pemuda, itu untuk pelengkap saja. Karena ata kemudian ya fata wahai pemuda. Nah, sekarang kita bandingkan dengan jazariyah. Di jazariyah antum cek di situ ada idghamnya enggak? Setelah menyebutkan ikhfa, adal mukhtari min ahli al-adab, kemudian apa? Wa adhiranha 'inda baqil ahrufi wahdar la dawawin wa fa'an takhtafi, gitu kan? Langsung izhar kan? Wa adhiranha, dan izharkanlah ya mim sukun 'inda baqil ahrufi, saat ketemu dengan sisa huruf. Wahdar la dawawin wa fa'an takhtafi, hati-hati mim sukun ketemu dengan waw dan fa. Jangan sampai dibaca ikhfa. Loh, hukum mim ketemu mimnya mana ini? Hukum idghamnya belum ada itu. Gimana itu? Apakah beliau enggak tahu? Imam Ibnu Jazari enggak tahu, antum tahu? Gimana? Enggak, beliau tahu. Tidak perlu disebutkan kenapa? Karena sudah tersirat pada wa adhiril gunnata min nunin wa min mimin. Idza mashuddida. Mim bertasydid itu ya, asalnya tasydid itu kan sukun ketemu harakat kan? Maka dikiaskan kalau ada mim ketemu dengan mim, maka apa? Apa? Dibaca dengan gunnah. Atau antum kembali ke wa awwalai mithlin wa jinsin insakan adghim. Nah, sudah tersirat di situ, ya enggak? Wa awwalai mithlin. Ada kan itu bait itu kan? Ya enggak? Bait itu ada sebelum pembahasan dot sama dot kalau enggak salah. Antum lihat wa awwalai mithlin wa jinsin insakan adghim. Wa awwalai. Ya, jika ada dua huruf dan huruf pertamanya baik dua huruf ini adalah mithlin, berarti mithlin termasuk mim sama mim kan? Mim sama mim, ba ketemu ba, ta sama ketemu ta, itu mithlin. Wa jinsin ataupun yang mutajanisain. Jadi kalau ada pertemuan huruf mithlain atau pertemuan huruf mutajanisain, kok yang pertama insakan, yang pertamanya sukun, ada ghim, maka idgham kata. Masuk enggak itu mim ketemu mim? Masuk. Nah, jadi beliau enggak menyebutkan lagi karena sudah mafhum, sudah tersirat di situ. Wa awwalai mithlin wa jinsin insakan adghim. Allah a'lam bishawab. Jadi mim sukun ketemu mim dibaca dengan idgham. Namanya idgham mithlin shaghir. Lanjut. Halaman 54 untuk tuhfah. Izhar syafawi. Wa tsalitsul izharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafwiyah. Wa tsalitsu, dan hukum yang ketiga al-izharu, yaitu izhar fil baqiyah pada sisa. Pada sisa. Min ahrufin, dari huruf-huruf. Wasammiha syafwiyah, dan namailah ia dengan syafwiyah, syafawi. Asalnya syafa, fa'nya fathah, tapi disukunkan li daruratin naum. Namanya izhar syafawi. Namanya izhar syafawi. Taib. Sama juga tadi, wa adhiranha 'inda baqil ahrufi, dan benar-benar izharkanlah ia, yaitu mim sukun, 'inda baqil ahrufi, saat ketemu dengan huruf yang tersisa. Peringatan berikutnya, wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi. Itu lihat halaman 57 untuk tuhfah. Bait 23. Wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi. Itu juga perkataan Al-Imam Ibnu Jazari juga itu. Wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi. Sama diambil dari Ibnu Jazari. Cuma Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menambahkan faedah. Kenapa kok hati-hati kita harus mengizharkan untuk mim ketemu waw dan fa. Jangan sampai dibaca ikhfa. Karena liqurbiha walittihadi fa'arifi. Karena liqurbiha. Karena dekatnya ia. Dekatnya mim sukun dengan fa. Mim sama fa makhrajnya berdekatan. Walittihadi, dan samanya ia antara mim sukun dengan waw. Fa'arifi, asalnya fa'arif. Maka ketahuilah, tapi kemudian dikasrahkan fa'arifi supaya serasi dengan ahrufi. Antakhtafi. Jadi fa'arifi dan antakhtafi. Wahdhar lada wawin wa fa'an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'arifi. Fi supaya serasi. Nah, kita kemarin sudah jelaskan dulu dauratul fathul atfal. Jadi kan di dalam asyafatain itu kan ada dua makhraj. Makhrajnya fa, yaitu bibir bawah bagian dalam nempel dengan ujung gigi seri atas. Fa fi fu.
Kemudian yang kedua, kedua bibir sekaligus, yaitu waw, ba, mim. Nah, sekarang kita kepada hukum mim sukun. Mim sukun saat ketemu dengan ba, hukumnya ikhfa, berarti ba-nya coret. Mim sukun saat ketemu dengan mim, hukumnya idgham, mimnya coret. Sisa apa? Waw dan fa. Ya, tinggal waw dan fa. Nah, kita ingat tadi kaidahnya. Pada hukum bacaan, biasanya kalau makhrajnya sama atau dekat, itu hukumnya apa? Idgham. Minimal banget apa? Ikhfa, minimal banget, ya nggak? Nah, jadi kalau makhrajnya dekat, maka kalau nggak idgham, ya ikhfa. Minimal banget ya ikhfa lah. Baik. Tapi di sini mim sukun ketemu waw, kok izhar? Kenapa nggak masuk idgham atau ikhfa aja gitu? Hum wa azwajuhum. Kenapa izhar? Mim sukun ketemu fa, padahal makhrajnya dekat. Kenapa kok izhar? Kenapa nggak idgham atau minimal ikhfa gitu? Apa jawabannya? Dari sananya seperti itu. Secara riwayat memang seperti itu. Jadi nggak bisa ada qiyas di dalam qiraat. Wa ma liqiyasin fil qiraati madkhul. Tidak ada pintu masuk bagi qiyas di dalam bacaan Al-Qur'an. Enggak bisa. Sama dengan misalkan hukum lam sukun pada lam ta'rif, at-taubah, ya enggak? Lam ketemu ta itu kan berkaitan la ta, at-taubah. Oh, itu apa dia? Tapi ketika iltafa, iltaqa, faltaqamahu, kok izhar? Jadi pada apa namanya? Fi'il faltaqamahul hud. Yaumal taqal jam'an wal taffatis saqu bis-saq. Izhar dia. Tapi pada fit taurah, pada lam ta'rif kok dia idgham. Harusnya sama dong. Apa jawabannya? Dari sananya begitu. Jadi jangan dikiaskan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah cukup insyaallah pertemuan untuk kali ini kita cukupkan. Untuk lam ta'rif, lam sukun kita sudah bahas kemarin? Belum ya? Belum ya? Oh belum ya, kita urutannya jazariyah. Cukup dulu aja. Ada pertanyaan? Tafadhal. Teman-teman yang di Zoom kalau mau tanya juga silakan. Nah. Ya. Secara teori, ulama mutaakhirin, ulama kontemporer, dalam kitab-kitab tajwidnya mencantumkan 2 harokat. 2 harokat itu kadar gunnah. Tapi dijadikan 2 harokat itu takriban saja, untuk mengira-ngira saja. Karena sebagian ulama yang lain tidak setuju dengan konsep berapa harokat pada gunnah. Karena gunnah itu kan sukun. Ya nggak? Gunnah yang dipanjangkan maksudnya itu kan sukun minimalnya atau tasdid. Nah, maka sukun itu kan tanda mati. Dengan harokat itu tanda hidup. Maka pembahasan gunnah nggak cocok kalau dikiaskan dengan berapa harokat. Sama kalau ditanya bismi, itu sin sukun kan? Tapi ada aliran suaranya, betul? Kalau ditanya berapa harokat, cocok nggak? Nggak cocok. Kenapa? Karena sukun. Gitu. Ketika antum baca bismi, bismillah, millah, roh, ada aliran suara kan? Kemudian ditanya, berapa harokat itu panjang aliran suaranya? Nggak pas. Ya, tapi ketika ditanya gunnah berapa harokat? 2 harokat itu takriban saja. Untuk ngira-ngira saja. Tapi pada realitanya, kita temui bahwa dia panjangnya lebih dari mat tabi'i. Mat tabi'i kan 2 harokat itu, mutlak itu. La, Anda sering berikan contoh pada surah An-Nas itu, yang lebih ketara itu. Ilahin nas, la, tak. La hin, harusnya hin sampai sini. Ilahin nas, harusnya begitu kan? Tapi kenyataannya ilahin hin, lebih kan? Ilahin nas, lebih. Jadi saat praktek ya lebih juga dari mat tabi'i gitu. Sehingga ada yang berspekulasi 2,5, 2/4, 2/3/4, 2/3. Ada yang sampai 3, ada yang sampai 4 juga ada. Metode tertentu di Indonesia dia bilang 3 harokat. Ada yang 4 juga ada. Ada kayak mat wajib mutasil. Maka para ulama ada yang tidak setuju dengan konsep harokat pada pembahasan gunnah.
Di antaranya Syekh Dr. Aiman Susuwaid ya, nggak pas itu jika dikiaskan dengan harakat. Maka para ulama yang mutaqaddimin terdahulu mengatakan kadarnya bagaimana? Kadarnya dengan talaqi. Miqdarul mutalaqqa, kadar dengan bertalaqi. Termasuknya adalah tingkatan maratibul gunah yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, yang paling kerasa adalah nun tasydid mim tasydid, baru kemudian yang berhukum idgham, baru yang berhukum ikhfa. Tapi secara realnya berapa? Itu nanti guru yang memberikan kode. Oh, antum kurang panjang, antum kepanjangan. Demikian. Allah a'lam bishawab. Ada lagi, tafadhal. Di Zoom nggak ada. Silakan. Kalau nggak tanya berarti paham. Nggak tanya itu tandanya paham atau malah bingung. Tapi dulu kata Ustadz itu kalau tanda kita itu paham itu tanya. Ya, orang Indonesia itu emang unik. Dia paham nggak nanya, nggak paham pun nggak nanya. Iya, iya kan? Jujur aja. Paham mau nanya, apa yang mau tanyakan? Paham kok. Nggak paham mau nanya apa? Ana juga bingung. Indonesia banget itu. Iya. Tapi pas ditanya nggak tahu. Itu uniknya. Giliran ditanya nggak tahu deh. Baru nanya. Iya. Ditanya nggak tahu. Baru nanya. Nah, insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas salam sukun dan juga mat. Nah, ana sarankan antum simak dulu ya sebelum darus kita untuk pekan depan masuk seperti biasa insyaallah. Antum simak itu. Sudah ana share kemarin, berarti untuk di daurah yang kemarin itu ada yang kemarin udah nyimak dari awal sampai akhir. Saat kan kemarin belum ya? Terus sempetin itu sambil di kendaraan simak aja, yang penting denger. Udah denger dulu. Pas mau tidur misalkan antum nyimak dulu gitu. Kalau antum mau serius itu afdolnya begitu, serius nyimak, ambil buku, pas ada yang bingung baru tanya, itu afdolnya. Jadi kalau sesibuk-sibuknya antum sempetin pas lagi nyambi lah, nggak apa-apa. Insyaallah. Nonton YouTube lama ya, itu YouTube juga. Nonton yang lain aja lama kuat ya kan. Jadi kalau ilmu itu emang unik emang. Sekarang nyarinya yang reels aja, reels. 1 menit, 30 detik, 50 detik. Nah itu seneng, set. Ya kalau udah lihat 1 jam, 1 jam setengah nggak disimak gitu. Kecuali yang memang himmahnya kuat, memang niat untuk belajar. Apalagi zaman dulu nggak ada video-videoan, video pun kualitasnya jelek ya. Kaset aja gitu. Dulu kita pakai MP3 itu apa? Walkman. Ceklak. Kadang kalau kasetnya kusut ya, tahu-tahu wah kusut ya. Sambil catat gitu. Zaman dulu kan. Sekarang dengan kemajuan teknologi kadang malah kita dibikin manja dan malas. Ya, ala kulli hal. Halas? Ahnaf apa nih? Ahnaf ada tanyaan? Antum daftar kemarin ya? Udah diterima? Alhamdulillah. Yang lain? Bang, matanya di apa ya? Kita targetkan Ramadan itu bulan Maret, tanggal 11. Selesai insyaallah. Selesai. Jadi talakinya nggak dapat. Insyaallah tinggal lam sukun sama mat besok insyaallah. Kemudian berikutnya masuk ke wakaf ibtidah. Kalau antum nyimak di kajiannya itu baru nanti kita bahas secara cepat insyaallah cepat selesai juga. Wakaf ibtidah 1 pertemuan, baru nanti ada masuk ke rasem itu ke maqtu' mausul. Cepat itu maqtu' mausul. Maqtu' mausul, kemudian ta, kemudian terakhir penutup. Hamzah wasal dan raum dan ismam, udah penutup tuh. Paling 4 pertemuan, maksimal 5 pertemuan lagi. 4 pertemuan selesai. Nah, ada ujian. Ada ujian ya. Selalu ada ujian. Insyaallah. Minimal ABC. Kayak kemarin kan? Gampang.
Padahal kalau mau diseriusin, ujiannya kayak dulu waktu T3S tuh. Siapa yang ngerasain kelas zaman dulu waktu anak Tajwid Nazori itu? Atau nggak ngerasain ya waktu itu ya? Ngerasain nggak? Tajwid Nazori yang TOEFL itu 6 bulan, 6 bulan, kemudian ujiannya bentuknya munaqasyah. Jadi kita tembak di depan. Antum menjelaskan bab tentang fil mislain wal mutaqarribin janisain, teman-teman ngadirin gitu. Ya jelasin. Antum paham nggak? Nggak paham, ulangin. Gitu. Temennya nggak paham suruh ulangin. Ya, emang enak ngajar dulu. Ya, namanya ngajar mah antum sendiri harus paham, kemudian berusaha maafin orang lain gitu. Temen antum nggak paham ya antum ulangin. Habis itu udah paham. Sekarang siapa yang mau tanya tafadhol. Ya udah ditanya. Mereka habis pertanyaannya baru anak tanya lagi. Apa maksudnya kata ini? Nah, kemudian prakteknya bagaimana? Gitu. Munaqasyah. Dan materinya juga dihafal. 6 bulan saat itu. TOEFL aja. Itu sepekan 2 kali lagi. Dan masuk terus. Karena anak tetap di sini kan. Sekarang qadarullah sering safar. Jadi afwan. Jadi dulu 2 pekan. Sepekan 2 kali. Saat itu Tajwid Nazor itu Senin Rabu kalau nggak salah. Senin Rabu. Anak sempat berapa angkatan itu? 3 angkatan kalau nggak salah yang TOEFL itu. 4 ya? Seperti itu. Alhamdulillah. Itu aja mungkin banyak yang udah lupa mereka. Harus dimurojaah. Ilmu itu harus dimurojaah terus. Maka itu ya. Kemudahan teknologi sekarang itu antum manfaatin. Lagi nyantai itu putar aja. Lagi safar itu antum udah siapin dulu, safar perjalanan. Mau yang pendek, mau yang jauh, antum siapin video yang mau antum denger, nonton gitu kan. Anak biasa gitu juga sama, ke Solo, ke Jogja. Dari sini berapa? 7 jam misalnya, 8 jam. Ya udah, targetin aja. Ini anak pengen denger yang usul tafsir misalnya. Cari aja, ada ustadz, ada syekh juga. Udah satu playlist tuh habisin. Dengerin aja, kecepatannya ya di 2 kali gitu. Cepet ini. Yang penting kita denger aja. Daripada bengong gitu kan. Apa-ngapain. Tadi lagi sendiri kan. Ini lagi sendiri anak kemarin bawa. Harus targetin. Jadi seperti itulah caranya. Manfaatkan waktu. Cukup kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Anak izin karena mau ada janjian sama Ustaz Syujaan. Subhanallah walhamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.